Angel Kids, welcome home. Welcome to online service kita. Kak Novi berharap meskipun kalian mengikuti ibadah dari rumah, kalian tetap antusias, baik ketika memuji Tuhan, ketika mendengarkan firman Tuhan, siapkan catatan dan Alkitabmu. Juga ketika kita berdoa dengan penuh kuasa. Bagi kalian para volunteers, tetap stay tune dalam komunitas sel group kita, yaitu Connect Group. Bagi kalian yang belum pernah mengikuti Connect Group, dapatkan informasinya di Instagram kita, di GMS kalian terdekat. Selamat beribadah, tetap jaga kesehatan, dan takut akan Tuhan. God bless you. Salam volunteers, siap kasih yang terbaik buat Allah yang setia dan benar. Good, everybody clap your hands. Mari tinggikan dia. Nyanyikan bersama-sama, come on say. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu. Katakan, karena Kau yang terhebat, Kau yang ditinggikan, jiwaku pun bersorak. Sama-sama katakanmu, come on. Engkau setia Tuhan. Selalu bersamaku, Yesus Kau sumber kekuatan. Ku hidup, let's dance for Jesus, come on. Aku kan bersuka kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau yang ditinggikan, jiwaku. Everybody jump, come on! Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus Kau sumber hidup untuk menyerahkan-Mu. Oh, Kau Allah yang setia, katakan selalu bersamaku, selalu bersamaku. Yesus Tuhan mulia, hidupku milik-Mu, hidupku milik-Mu. Sama-sama katakanmu, kuasa Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku. Jadi Kau lebih tinggi, kuat. Yesus Kau sumber kekuatan, Ku hidup untuk menyerahkan-Mu. Setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus Kau sumber kekuatan, Ku hidup menyerahkan-Mu. Hey! We praise You, Jesus. Mari kasih sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Engkau yang mengasihi Tuhan. Tepuk tanganmu, come on. Kami mengasihi Engkau, Yesus. Kita nyanyi sama-sama. Come on, say. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya kasih-Mu yang mulia, tiada terselami besar.
katakan tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji, mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, kuasa. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, oh, oh. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti. Mari lompat sama-sama, dua. Begitu besar kasih Tuhan sudah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia. Tiada terselami besaran ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi dirimu. Nyanyikan dari hatimu, tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selalu pujikan. Are you ready for jump? Come on, jump! Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti. Sebut namanya, Yesus Tuhanku, anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Sekali kau sing, anugerahmu selalu baru, tiada ber. Are you ready? One, two, three, jump! Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Oh, tiada seperti, katakan tiada seperti kau. Tiada seperti kau. Katakan Yesus Tuhanku. Kasih kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita. Go! Engkau yang mau senangan Tuhan, katakan haleluya. Are you ready? Come on, sing. Kau Tuhan
aku. Ikutin gerakannya Kak Ivan ya, go. Hey. Ikutin dong, go. Kita nyanyi sama-sama, come on, say. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan menyapu dan sucikan. Engkau yang mengasihi Tuhan, come on. Everybody trust it. Kau mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Ku tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat. Judakan angkat tanganmu tinggi-tinggi, come on sing. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Come on. Sama-sama angkat kedua tanganmu. Ku hidup bagi dunia ini lagi. Kami mau menyenangkan-Mu. Kita ingin sampai seumur hidup kami. Are you ready? 1, 2, 3, jump! Ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah, katakan adalah. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah. Ikutin sama-sama. 1, 2, hey. Kasih senyuman-Mu yang terbaik buat Tuhan kita. Mari kasih kemuliaan buat Allah kita. Silakan duduk. Shalom Voltage, sekali lagi yang lebih semangat ya. Shalom. Nah, gitu dong. Voltage itu harus tetap semangat. Amin. Kak Bintoro mau sambut kalian yang sudah ikut ibadah online hari ini. Welcome home. Percaya nggak ada jarak di antara hadirat Tuhan. So nggak ada alasan ya buat nggak ikut ibadah. Kak Bintoro juga mau ingetin buat kalian tetap ikut CG. Karena firman Tuhan katakan kebiasaan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalian perlu komunitas yang pastinya buat kalian semakin bertumbuh dan dikuatkan dalam Tuhan, yaitu CG. So, jangan pernah lewatkan CG ya. Untuk pengumuman seputar ibadah minggu depan, kalian bisa saksikan di Instagram @gmssidoarjo atau di Instagram gereja lokal kalian masing-masing. Dan yang gak kalah penting, Kak Binto juga mau ingatkan sekali lagi di tengah-tengah wabah corona ini, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan juga be safe and stay healthy. Gak usah kemana-mana kalau kalian gak ada perlu, oke? Nah, gak usah berlama-lama lagi, mari kita saksikan pengumuman itu sepekan ke depan, so check this out.
Untuk update informasi seputar gereja lokal Anda dapat melihat di dalam Instagram gereja lokal masing-masing di daerah Anda. Untuk memudahkan Anda dalam mengikuti ibadah online, Anda dapat mengakses melalui gms.church/streaming/Jatim Bali Nusa Aus, dan Anda juga dapat melalui YouTube GMS Sidoarjo. Tekan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video khotbah terbaru dari YouTube TS Lanitan. Mari menjadi berkat dengan membagikan kesaksian Anda dengan mengirim pesan di Instagram @gmssidoarjo. Mari kita sembah Tuhan. Di ada tempat ini, Dia mengasihimu. Hidup selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan, dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Nyanyikan dari hatimu. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Mari kasih sorai-sorai buat Tuhan kita. Oh, we worship you. Hidup selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan, dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Angkat suaramu. Oh, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan katakan ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku.
Mari angkat penyembahanmu. Oh, kami rindukan Engkau, kami rindu Engkau. Oh Jesus, let's worship Him. We worship You. Kami rindu Engkau Tuhan, kami rindu Engkau. Sebab tiada yang seperti-Mu, Kaulah yang disembah. Kami kagum akan Engkau Tuhan, kami rindu Engkau. Kasih-Mu Tuhan jamah hatiku, sebab lebih baik berada di kediaman-Mu, menikmati kasih-Mu. Kami mengasihi Engkau. Let's worship Him, Voltagers. Dia ingin menjamah-Mu hari ini. Bisa sama-sama angkat kedua tanganmu. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Kami nikmati Engkau Yesus. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan mari angkat suaramu. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Katakan sama-sama. Menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Haleluya, haleluya, haleluya. We worship haleluya, haleluya. Sebab Kau baik Tuhan, sebab
tahu Tuhan, Kau ada di tempat ini ya Tuhan. Kau ada di tempat di mana kami hari ini ada masing-masing ya Tuhan. Baik di rumah maupun dimanapun kami hari ini ya Tuhan. Ketika kami menyaksikan live streaming ini ya Tuhan, kami tahu Tuhan Kau ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang bergerak di atas kemustahilan dan Engkau tidak terbatas dalam ruang dan waktu ya Tuhan. Kau bisa menjamah kami kapanpun, dimanapun ya Tuhan, dalam keadaan apapun. Ini kami ya Tuhan, jamah kami, berbicara kepada kami, biar setiap benih firman-Mu itu tertanam dalam hidup kami. Dan kami tahu hidup kami menjadi lebih baik setiap harinya, sebab ada Engkau dalam hidup kami dan sebab ada tuntunan-Mu. Dan mari Tuhan urapi firman-Mu, urapi kami semua terbatas, tapi Engkau adalah Allah yang tidak terbatas. Kau sangat mengasihi kami dan kami siap ya Tuhan untuk diberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Yesus yang siap diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama dengan saya katakan amin. Shalom Voltagers semuanya yang ada dimanapun kalian berada, ya seluruh regional Jawa Timur, di Bali juga, di Kepulauan Nusa, kemudian di Australia juga. Saya senang sekali bisa menyapa kalian semua dan kita tahu sama-sama bahwa Tuhan ada di mana-mana, di tempat, di masing-masing di tempat di mana kalian ada. Dan hari ini mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang kita buka sama-sama di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-11 sampai 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-50 saudara ya. Oke ya, kita akan buka sama-sama 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-11 saudara ya. 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-11. Hari ini saya mau bicara soal tanggung jawab saudara ya. Dan saya tahu bahwa ini adalah sesuatu yang penting untuk mempersiapkan kita di masa depan. Sebelum kita sama-sama baca ya, saudara, kenapa sih kok hari ini kita ngomong tentang tanggung jawab? Tahukah saudara bahwa Tuhan itu selalu mempersiapkan kita itu dari sejak kita ini dini, sejak kita ini masih kecil. Sampai akhirnya Tuhan bisa memberikan tanggung jawab yang besar, kepercayaan yang besar di dalam kehidupan kita. Semua orang saudara ya, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tiba-tiba langsung dikasih kepercayaan yang begitu besar. Tanpa dilatih atau di training atau dididik terlebih dahulu dalam kepercayaan-kepercayaan yang kecil dulu. Dan kemudian dia akan beranjak, kemudian seiring berjalannya waktu kepercayaan ditambah dan kemudian dia bisa memegang kepercayaan yang besar. Itu kayak gini loh saudara. Kapan lalu ya, beberapa itu sudah lama sekali, waktu saya masih kelas 2 SD. Saya masih ingat banget, kelas 2 SD. Saya itu lagi les saudara ya. Les di tempat guru les saya saudara ya. Dan kemudian saya itu, saya masih ingat banget, saya lagi nunggu dijemput oleh orang tua saya habis les itu ya. Dan kebetulan saya adalah murid yang terakhir yang masih tinggal. Jadi yang lain sudah dijemput orang tuanya, saya belum. Saya duduk di di pelataran gitu ya, bersama dengan guru les saya di sebelahnya. Kemudian ini ada kursi, kemudian meja, kemudian kursi lagi. Saya duduk di sini, ini mejanya. Kemudian guru les saya di sebelah sini. Guru les saya itu sudah menikah, sudah punya anak, anaknya sudah besar. Kemudian saya lihat di meja itu ada buku itu, bukunya tebel banget. Kemudian saya ambil, saya lihat gitu ya. Ketika saya lihat saya tanya, "Bu, ini buku apa?" Saya tanya gitu. Kemudian ibunya menjawab begini, "Oh, itu buku kuliah dari anak saya." Saya kaget. Kenapa saudara? Saya kelas 2 SD saudara ya. Buka buku itu saya nggak mengerti satupun yang ditulis di situ. Saya nggak ngerti ini sebenarnya bahas apa. Sulit banget. Sampai saya mikir gini, loh apa bisa ya? Apa bisa ya besok kalau misalnya saya kuliah pelajarannya demikian sulit, saya bisa lulus enggak ya? Itu pikiran saya. Kemudian saya ngomong sama guru saya bilang begini, "Bu, ini pelajarannya kok sulit banget, kok susah banget, bisa enggak ya kalau saya besok kuliah, saya ini mempelajari hal-hal yang semacam ini." Kemudian saudara, guru saya waktu itu menjawab, "Saya enggak ngerti, saya baru ngerti setelah saya sudah menjalaninya, sudah lewat gitu ya." Saudara, guru saya bilang begini, "Ya sekarang kamu masih belum mampu karena kamu masih kelas 2 SD. Tunggu, nanti kalau kamu sudah dewasa, kamu berjalannya waktu, kamu akan mengerti ini dan itu. Dan kemudian kepercayaan akan tambah lebih besar lagi dan kamu akan bisa mempelajarinya. Kamu pun bisa."
Karena kamu sekarang masih kecil, kamu belum bisa ngerti. Tapi nanti kalau sudah berjalannya waktu, kamu pasti bisa. Saudara, yang dikatakan guru saya itu benar saudara. Benar yang dikatakan oleh guru saya. Kalau kelas 1 SD kita belajarnya apa sih? Naik lagi pelajaran kita, materinya tambah berat di kelas 2 SD. Kelas 3 SD tambah berat lagi. Kelas 4 SD tambah berat lagi. Kelas 5 SD begitu juga. Sampai kita SMP, SMA, kuliah, mungkin juga ada yang ngambil S2, S3. Mungkin ada yang mau ngelanjutin di bidang-bidang yang lain, harus belajar lagi dan lain sebagainya. Awal kita ngomongnya itu sulit. Iya, karena kita belajarnya pengennya langsung tahu. Padahal belajar itu bertahap saudara. Orang kalau belajarnya bertahap, sedikit demi sedikit akan jadi ngerti. Gak mungkin kan orang mau belajar soal misalnya matematika yang levelnya tingkat berapa. Saudara, itu semua harus dimulai dari mengenal angka. Benar gak? Gak mungkin kan orang langsung pandai matematika tanpa harus melalui mengenal angka. Padahal matematika semua tulisannya sebagian besar adalah dengan angka, sekalipun ada simbol. Tapi harus dimulai dari mengenal angka. Oh, ini yang namanya angka 0, ini yang namanya angka 1, 2, 3. Habis mengenal angka, kita belajar yang namanya mengenal penjumlahan. Kita mengenal yang namanya pengurangan, kemudian perkalian, pembagian, baru yang lain-lain. Gak mungkin langsung dari mengenal angka langsung bisa pembagian. Gak mungkin saudara, harus mengenalnya bertahap. Karena kalau enggak, kita pasti gak ngerti. Begitu pula dengan tanggung jawab saudara ya. Tidak ada orang mulai dari tanggung jawab yang langsung gede. Tanggung jawab itu dimulai dari hal-hal yang kecil, yang simpel. Orang kalau nggak pernah bisa mengerjakan tanggung jawab yang kecil, dia tidak akan pernah bisa juga mengerjakan tanggung jawab yang besar. Kenapa? Karena tanggung jawab yang besar itu begitu pusing, begitu besar tugasnya, begitu banyak yang harus diselesaikan. Tetapi semuanya harus dimulai dari yang kecil, dari yang sederhana, dari yang mudah dulu. Kenapa? Kalau dari yang mudah kita belajar caranya memanage, mengatur waktu kita, mengatur cara mengerjakannya, harus diletakkan di mana dan lain sebagainya. Sedikit demi sedikit diberikan, lama-lama kita kemudian jadi terbiasa. Kalau sudah jadi terbiasa, dikasih yang lebih besar lagi, kita jadi lebih, kita belajar, memang harus belajar lebih lagi. Tapi belajarnya gak ngoyo saudara, karena sudah dilatih dari yang kecil-kecil. Sedikit-sedikit, ngoyo itu bahasanya gak sulit, gak terlalu bekerja yang terlalu keras. Kenapa? Karena sudah dilatih. Kemudian dikasih tanggung jawab besar lagi, kita gak akan merasa stres atau depresi atau frustasi. Kenapa? Karena dilatih dan sudah menjadi bagian kita untuk bertanggung jawab. Nah, kalau kita ngomong bertanggung jawab itu apa sih sebenarnya? Bertanggung jawab ini artinya ini loh saudara-saudara, voltagers yang ada di manapun kalian hari ini ada. Bertanggung jawab artinya kita tahu kita harus mengerjakan apa. Dan kalau kita sudah tahu kita mau mengerjakan apa, harus mengerjakan apa, kita harus menyelesaikannya sampai akhir. Semua orang di dunia ini punya dua hal di dalam hidupnya. Pertama hak. Hak itu adalah yang namanya hak itu adalah sesuatu yang dia punya yang harus menjadi bagiannya dia. Ada bagian yang harus dia terima, itu haknya dia. Hak untuk dikasihi, hak untuk dimengerti, hak untuk didengarkan, hak untuk menerima nasihat, hak untuk menerima pengajaran. Ya saudara ya, hak untuk dihargai itu hak. Tetapi manusia bukan hanya menerima saja. Tetapi manusia itu punya sisi yang lain yang harus dikerjakan di dalam hidupnya. Apa itu? Memberi. Memberi dan menerima itu berjalannya berbarengan. Gak ada orang menerima terus gak pernah memberi. Atau orang memberi terus gak pernah menerima. Kalau yang namanya menerima biasanya kita sebut bahasanya adalah hak. Memberi bicara soal tanggung jawab saudara. Nah saudara, kalau orang memberi terus tanpa menerima, orang itu akan merasa dirinya tidak dikasih. Frustrasi, depresi, merasa diri tidak berharga. Tapi kalau orang itu menerima terus tanpa bisa memberi, dia jadinya egois. Tidak mengerti tentang situasi dan lingkungan sekitar. Yang penting aku dan aku. Orang itu bisa jadi sombong. Orang itu bisa jadi gak aware, gak sadar buat sekitarnya. Orang tuh harus menerima tapi juga harus memberi. Memberi juga harus menerima. Menerima itu adalah hak. Memberi itu adalah tanggung jawab.
Saudara, kita bukan hanya menerima tapi memberi. Memberi apa? Kita harus tahu apa yang harus kita beri. Contoh, kalau kita hari ini sebagai seorang anak di dalam keluarga kita, apa tugas kita? Apa hal yang harus kita beri? Kita harus menjadi anak yang baik. Anak yang baik itu definisinya bagaimana sih? Anak yang baik adalah anak yang patuh, taat sama orang tua, membantu orang tua, tidak menyusahkan orang tua. Apa yang menjadi tanggung jawab atau tugasmu sebagai anak? Saudara, hal yang simpel mulai dari apa? Habis makan, cuci piring. Kalau kita pakai sesuatu, kembalikan pada tempatnya. Kalau kotor, ayo bantu untuk sapu, bantu untuk mengepel. Bantu untuk merapikan tempat tidur sendiri. Bantu orang tua, kalau orang tua lagi kesulitan, misalnya orang tua sakit, entah papa, entah mama, bantu buatin minum, bawain makan, dan lain sebagainya. Saudara, sebagai anak kita punya tanggung jawab untuk membantu orang tua. Sebagai seorang pelajar, kita ini punya tanggung jawab untuk mengerjakan semua tugas kita. Bukan untuk menyusahkan, bukan hanya untuk menyusahkan teman-teman kita. Oh ya sudahlah, aku punya tugas tanggung jawab kerja kelompok. Ya sudah, yang penting temanku, aku gak usah kerja. Gak bisa. Semua orang punya tanggung jawabnya masing-masing. Tanggung jawabmu adalah kamu harus benar-benar menyelesaikan PR-PRmu, tugas-tugasmu, kerjakan sendiri. Kerjakan dengan sebaik mungkin. Kalau orang sudah tahu tugasnya, kerjakan sampai tuntas. Bukan dikerjakan di awal, di tengah berhenti. Enggak. Di awal, tengah, sampai selesai. Itulah yang namanya orang bertanggung jawab. Tahukah saudara, kalau kita ini bertanggung jawab, belajar bertanggung jawab dari masa kecil. Nanti kita mungkin kita berkata begini, siapa sih yang bisa percaya aku sekarang, keadaanku begini dan lain sebagainya. Saudara, jangan berkata begitu. Dari hal yang kecil kamu bisa tuntas mengerjakan ini, mengerjakan itu, mengerjakan A, B, C dan D. Orang kalau lihat kamu, semua yang diserahkan ke kamu selesai, orang itu tidak akan tanggung-tanggung ngasih kepercayaan yang lebih lagi. Saudara, itu akan kamu tuai di masa depan. Voltagers, dengarkan baik-baik. Tuhan Yesus itu mengasihi setiap kita, setiap manusia. Manusia di masa depan, Tuhan itu kan firman Tuhan berkata, di dalam Tuhan masa depan tuh sungguh ada dan harapan tidak akan pernah hilang. Nah, pertanyaannya adalah begini, semua orang punya masa depan di dalam Tuhan, benar. Harapan tidak akan hilang di dalam Tuhan, benar. Tetapi heran ya, tidak semua juga anak Tuhan itu bisa menerima masa depan yang jauh lebih baik ke depan. Kenapa coba? Ada yang dapat, ada yang tidak. Padahal janji Tuhan adalah untuk semua. Tuhan tidak bilang masa depan yang cerah. Tuhan tidak bilang bahwa harapan di depan itu yang cerah itu hanya untuk beberapa orang. Tapi untuk semua orang. Pertanyaannya, loh kok ada orang-orang yang gak terima ya? Kenapa ya? Saudara, itu tergantung dari apa? Tergantung dari diri pribadi masing-masing. Tuhan memberikan janji, Tuhan memberikan jalan, Tuhan memberikan petunjuk dan tuntunan. Tuhan memberikan fasilitas, Tuhan memberikan pertolongan. Tetapi tugas kita untuk menjalani jalan itu tugas kita dan tanggung jawab kita pribadi. Saudara, bukan tugasnya Tuhan. Tuhan sudah memberikan jalan, waktunya kita jalan. Tuhan yang buka jalan, kita yang jalan. Ada orang itu saudara, jalannya itu gak jalan itu dengan antusias. Jalannya itu pelan-pelan, ada yang ragu-ragu. Dari tahun ke tahun gak pernah jalan. Padahal jalannya terbuka ke depan. Dimulai dari apa? Dimulai susah untuk mengerjakan tanggung jawabnya. Susah mengerjakan tugas-tugasnya. Sehingga kalau dia ujian, pikirannya adalah, duh gimana ya aku gak bisa ini, nyontek dah. Dimulai dari hal-hal yang begitu. Duh gimana ya ini kok berantakan semua. Biarinlah papa mamaku yang ngerjain. Atau pembantu rumah tanggaku aja yang bersihin. Sudahlah. Saudara, orang itu gak mungkin langsung seketika dikatakan pemalas. Pemalas itu sudah jadi sifat dari orang itu. Orang itu sudah malas. Pemalas itu artinya orang itu sudah malas. Itu gak langsung. Orang bisa jadi pemalas itu dimulai dari mengabaikan, melupakan atau sengaja tidak mengerjakan hal-hal atau tanggung jawab di dalam hidupnya sedikit demi sedikit demi sedikit demi sedikit. Sering gak dengar kata teman-teman atau beberapa orang di sekitar kita berkata, bisa gak kamu ini? Jawabannya adalah gak tahu.
Gimana ya caranya? Gak mampu, gak bisa aku. Pernah dengar juga enggak? Ada orang yang berkata, aku bisa. Bersama Tuhan aku pasti bisa. Bersama Tuhan aku bisa ini dan lain sebagainya. Loh sama-sama loh keadaannya. Sama-sama mungkin harus mengerjakan tugas yang sama. Sama-sama mungkin harus menghadapi situasi yang sama, keadaan yang sama. Kok satu bilangnya enggak bisa, yang satu bilangnya bisa bersama dengan Tuhan. Kok bisa? Padahal sama-sama anak Tuhan, sama-sama ke gereja, sama-sama digembalakan oleh gembala yang sama. Sama-sama dapat makan firman yang sama. Kenapa saudara? Ya apa yang menjadi pembedanya? Yang menjadi pembedanya adalah di dalam dirinya sendiri. Ada orang mau mengambil tanggung jawabnya dan mengerjakannya. Tapi ada orang yang tidak mau mengerjakannya. Hari ke sehari begitu orang tidak mau mengerjakan tanggung jawabnya. Jadilah dia malas, lebih malas, tambah malas, jadilah pemalas. Saudara, kalau orang sudah jadi pemalas, apapun yang ada di depannya dia nggak akan pernah bisa selesaikan. Mau masalah besar, apalagi mau masalah kecil, apalagi masalah besar. Tidak akan pernah dia bisa selesaikan. Kenapa? Karena selalu hidupnya berkata, malas nggak bisa sudahlah begini. Bagaimana bisa jadi sukses di masa depan? Sekalipun sudah baca firman Tuhan berkali-kali, dengar khotbah berkali-kali, itu pun tidak akan pernah menjadi jawaban dalam hidupnya. Mari kita sama-sama lihat saudara ya di 1 Samuel pasal yang ke-16. 1 Samuel pasal yang ke-16, ya mulai dari ayat yang pertama. Maaf ya, mulai dari ayat pertama. Dikatakan begini saudara ya, Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tambung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kuperbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebutkan kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab, menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menyebut dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Saudara, perhatikan di ayat yang ke-7 berkata, tetapi firman Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang di depan dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara bayangkan ya, hari itu Tuhan itu sedang mengutus nabinya, Nabi Samuel, untuk memilih raja baru bagi bangsa Israel. Raja yang pertama namanya Saul, tetapi Saul itu sudah mendukakan hati Tuhan dan kemudian Tuhan ingin menggantinya dengan raja baru. Tuhan itu sudah menetapkan hatinya, Tuhan itu sudah memilih satu orang penggantinya dari Saul, saudara. Waktu itu
Samuel masih nggak ngerti siapa ya. Tuhan cuman kasih tahu, kamu akan mengurapi salah satu anak dari anaknya Isai. Anaknya Isai itu ada 8 saudara. Ada 8. Dia disuruh pergi ke rumahnya Isai, suruh ajak makan perjamuan. Setelah itu salah satu anaknya harus diurapi. Tahukah saudara, hari itu kemudian ketika mau mengurapi, Samuel ini sudah kumpul nih sama Isai sama anak-anaknya. Kemudian disuruh lewat anaknya satu persatu. Yang dibawa anaknya 8, yang dibawa cuma 7. Eliab, kemudian Abinadab, kemudian Syama. Terus nama-nama berikutnya tidak disebutkan. 4 orang anak lainnya tidak disebutkan. Tapi mereka lewat, dikatakan perawakannya tinggi, parasnya elok dan lain sebagainya, tegap badannya. Samuel berkata, secara manusia dia berkata, wah ini pasti seorang raja. Tapi Tuhan berkata begini, jangan pandang parasnya atau perawakannya. Tuhan, manusia melihat rupa tapi Tuhan melihat hati. Saudara, kemudian setelah lewat 7-nya, kok bisa ya? Tuhan berkata, bukan ini semua. Kok bisa ya Tuhan itu bisa ngomong gitu ya sama Samuel. Sehingga Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Kemudian Isai berkata, masih ada satu lagi, tapi lagi menggembalakan kambing domba. Panggil, kita gak akan makan sebelum dia datang. Kemudian dipanggil, dilihat, aduh badannya dikatakan parasnya kemerah-merahan, artinya masih muda. Masih muda, sekalipun parasnya elok, tapi dia masih muda, gak kayak kakak-kakaknya yang sudah tinggi tegap, tapi ini kelihatan masih muda, masih belia. Saudara, tapi Tuhan berkata, ini orang yang kupilih. Loh, Tuhan gak salah tak? Salah mungkin Tuhan ini. Kok orang muda yang dipilih? Jadi raja lagi. Tuhan salah mungkin. Mungkin salah perhitungan atau Tuhan itu mungkin salah kalkulator, matematikanya salah atau gimana. Salah lihat orang mungkin Tuhan. Tapi enggak. Tuhan berkata, urapi dia, urapi dia. Kata kuncinya di ayat yang ke-7. Manusia melihat rupa, tapi Tuhan tuh melihat hati. Apakah Tuhan hanya melihat hatinya yang tulus, yang baik? Oh saudara, bukan hanya itu. Apa saudara? Ketika semuanya lagi diundang makan. Daud di mana? Dikatakan Daud sedang menggembalakan 2-3 ekor kambing dombanya ayahnya. Sedang lagi menggembalakan 2 atau 3. Artinya gak banyak. Digembalakan oleh Daud walaupun papanya kakak-kakaknya pergi makan perjamuan. Dia tetap kerjakan yang menjadi tugas tanggung jawabnya. Ini loh, dengar baik-baik. Sekalipun orang tidak melihat apa yang kau kerjakan, tetapi Tuhan itu mencatatnya. Sehingga suatu saat, ketika saatnya tiba, engkau hendak diberikan kepercayaan. Tuhan yang buka semua apa yang sudah kau kerjakan. Hari itu mungkin semua itu meremehkan Daud. Apa sih kerjaannya? Bukan gembalain 10 kok. 5 aja gak sampai. 100 apa lagi? Cuman 2 atau 3. Artinya kalau udah 2 ya 3. Sudah sedikit. Semua orang juga bisa. Tapi heran saudara. Kenapa cuman 2 atau 3 tapi Tuhan pilih? Kenapa Tuhan gak pilih yang gembalain 100? Kan lebih wah. Artinya lebih bisa manajemen. Lebih bisa ngatur. Ini pilihnya 2 atau 3. Tuhan salah kali. Tapi ternyata enggak saudara. Ada cerita yang tidak pernah direkam oleh manusia. Manusia cuma lihat Daud itu gembalain 2 atau 3 ekor. Tapi Tuhan merekam setiap kejadian yang tidak pernah dilihat oleh manusia. Kalau saudara nanti baca di rumah. Baca ya setelah lihat ini ibadah online ini, baca di rumah masing-masing. Pasal-pasal berikutnya. Dikatakan bahwa ketika dia di cerita berikutnya ada kejadian di mana Daud melawan Filistin, orang Goliat. Ketika Goliat itu lagi meremehkan, mengolok-olok pasukan bangsa Israel. Oh diolok-olok, Daud tidak terima. Saul dan seluruh tentara-tentaranya beberapa orang diantaranya kakak-kakaknya Daud jadi tentaranya Saul. Tentara bangsa Israel tapi gak berani maju. Ini orang Daud kayaknya gak terima. Kenapa saudara kok Daud bisa datang ke medan pertempuran? Karena lagi disuruh papanya untuk bawain bekal makanan untuk kakak-kakaknya.
suruh lihat. Tapi sebelum pergi ke medan perang untuk kasih bekal titipan dari ayahnya untuk kakak-kakaknya, 2-3 ekor kambing dombanya dititipkan ke orang. Dia tanggung jawab. Tahukah saudara, ketika dia dengar Goliat ngolok-ngolok tentara bangsa Israel, dia gak terima. Dia maju ke raja Saul dan berkata, aku mau maju melawan orang Goliat itu. Melawan Goliat itu. Saudara, diketawain, badannya kecil, suruh pakai baju perang aja gak bisa jalan. Masa bisa kamu? Ada cerita yang tidak pernah direkam oleh manusia, tapi itu direkam oleh Tuhan. Ketika dia berkata begini, aku ini biasa untuk mengalahkan singa dan mengalahkan beruang. Saudara, apa sih artinya 2-3 ekor? 2 atau 3. Kalau 1 dimakan beruang, 1 dimakan singa. Isai itu orang kaya. Bisa ganti kok. Harusnya dia bisa bilang, sudahlah, daripada aku ini mengorbankan nyawaku, lebih baik biar dombanya dimakan singa sama beruang. Tapi enggak loh. Kalau saudara baca di pasal-pasal berikutnya, Daud cerita, tidak ada satupun dombanya itu dimakan singa atau beruang. Kenapa saudara? Karena dia bertanggung jawab. Hal yang tidak pernah direkam oleh manusia, direkam oleh Tuhan. Itulah sebabnya, that's why, kenapa Tuhan pilih dia jadi raja, bukan yang lain. Karena tanggung jawabnya. Kalau engkau bisa mengerjakan tanggung jawab responsibelmu dengan baik. Saudara, hari ini mungkin kamu tidak lihat, tapi di masa depan Tuhan akan kasih kepadamu. Amin saudara, amin. Saya di dalam hati saya, Voltagers, dengar saya baik-baik. Ketika saya berdiri di sini, saya ingin menyampaikan apa yang ada di dalam hati saya. Tuhan memandangmu bukan seperti kamu yang sekarang. Tuhan memandangmu tuh jauh di masa depanmu. Banyak di antaramu akan dipercaya hal-hal besar di masa depan. Dan itu dimulai dari sejak sekarang. Apa yang ada di tanganmu sekarang? Kewajiban sebagai pelajar, pelayanan. Mungkin kamu jadi ketua CG atau jadi sponsor di CG atau jadi kakak pelayan anak atau kamu pelayanan dimanapun. Kalau engkau mengerjakan dengan baik, bahkan juga menjadi anak dari orang tuamu, kamu kerjakan dengan baik. Di masa depan kamu akan diberikan tanggung jawab yang lebih besar dan lebih besar. Tuhan mengasihimu, saudara. Tuhan mengasihimu. Kalau Tuhan bisa pakai Daud, Tuhan bisa pakai kamu. Saudara, dimulai dari apa kita mengerjakan tanggung jawab yang besar itu? Yang pertama saudara, lakukan apa yang memang harus dilakukan tanpa mengeluh. Lakukan yang ada di tanganmu itu dengan setia sampai selesai dan tanpa mengeluh. Kalau diminta oleh orang tua belajar ya yang rajin, kamu bukan hanya harus naik kelas, tapi usahakan yang terbaik sesuai dari apa yang kamu bisa. Jangan mengeluh, jangan membandingkan diri. Udah kayak orang tuanya si A, si B, enak orang tuanya gak menuntut, gak mengharuskan aku begini dan lain sebagainya. Saudara, Tuhan tuh tahu kapasitas kita. Setiap orang tua yang Tuhan letakkan di dalam hidup kita adalah orang tua yang terbaik. Untuk mengatur hidup kita, untuk mengarahkan kita kepada masa depan. Lakukan, jangan mengeluh. Jangan pakai acara, 2 harus bangun pagi nih kalau ke sekolah, 2 harus begini nih, harus begitu tuh. Itu melatih kita. Kalau orang sudah bisa bertanggung jawab saudara, di masa yang akan datang kamu bukan hanya bisa mengatur dirimu. Kalau kamu besok sudah berkeluarga jadi papa dan mama, dan kamu punya anak sendiri, anak jasmani sendiri, kamu bisa memberikan bukan hanya memberikan kata-kata nasihat, tapi kamu bisa memberikan contoh kepada mereka. Saudara, lakukan tanpa mengeluh. Saya masih ingat banget dulu saudara ya, ketika masih sekolah saudara, saya masih ingat banget bahwa rumah saya kan di desa. Rumah saya di desa, saya harus sekolah ke kota saudara. Jarak dari desa ke kota saudara, itu bukan 5 menit. Tapi kita harus dari rumah ke sekolah saya sekitar 30-45 menit. Itu setiap hari. Itu dari saya TK sampai saya SD. Saudara, kalau mau dipikir-pikir, itu jaraknya jauh. Belum saya harus pulang sekolah, saya mandi dulu, kalau ada les tambahan di sekolah, saudara saya harus pergi lagi ke sekolah.
itu saya nggak bisa bayangkan, tapi capeknya luar biasa, belum PR-nya banyak dan lain sebagainya. Dulu saya masih nggak ngerti ya, papa mama saya selalu ajarin saya disiplin gitu ya. Saya didisiplin terus sampai saya mikir bahwa duh enak ya punya orang tua kayak orang tua teman saya. Nggak mengharuskan anaknya harus begini dan lain sebagainya. Ada waktu main dan lain sebagainya. Orang tua saya dulu adalah dari keluarga yang biasa-biasa saja dan cenderung tidak mampu, saudara. Jadi orang tua saya menuntut saya benar-benar untuk bisa berprestasi. Saya awalnya nggak ngerti kenapa ya kok saya ini kayak ditekan dan lain sebagainya. Saya merasa begitu. Jadi saya belajar, saya setiap hari belajar tanggung jawab tentang diri saya. Bangun lebih pagi, harus belajar, harus mengerjakan PR dengan baik, ulangan harus yang terbaik dan lain sebagainya. Sampai satu titik saudara, saya itu menjadi juara kelas terus. Dari SD kelas 1, SD kelas 2, SD kelas 3 terus sampai SD kelas 6. Sampai akhirnya saya mendapatkan prestasi sebagai peraih danem tertinggi di di kota saya, saudara ya. Dan saya menjadi peraih olimpiade IPA, saudara, waktu itu nomor 5 se-Jawa Timur. Saya nggak ngerti itu apa sih fungsinya. Teman-teman saya yang lain itu bisa main-main, bisa hahi. Saya harus belajar. Belajar ini dan lain sebagainya. Tahukah saudara, ternyata dari apa yang saya dapat itu, semua prestasi yang didapat, saya itu bisa tembus masuk ke sekolah yang saya impikan, yang saya dambakan waktu SMP waktu itu. Semua teman-teman saya itu mau keluar kota menuju ke sekolah itu. Saya itu gak punya duit, saudara. Gak ada duit. Orang keluarganya tidak mampu kok. Tapi bermodal dari prestasi-prestasi saya dan perjuangan dari orang tua saya, saudara, akhirnya saya bisa masuk ke sekolah yang saya impikan itu dengan berbagai macam prestasi yang ada, dan saya dapatkan keringanan di dalam uang sekolah saya. Di dalam masa SMP saya pun berlatih, saudara. Masuk di itu namanya sekolah SMP terkenal, saudara. Semua dari berbagai penjuru Indonesia sekolahnya di sana waktu itu, waktu zaman saya. Dan sekolah itu memang tujuannya adalah untuk melahirkan siswa-siswa supaya bisa sekolah ke luar negeri. Jadi standarnya tinggi banget. Setiap hari ulangannya itu ada 2, 4, 3, pokoknya minimal 2 ulangan tuh setiap hari, itu paling sedikit. Saya pikir kenapa ya? Kok hidup saya ini terus begini gitu. Ternyata saudara, saya kerjakan dengan baik, Saya nggak tahu hari itu apakah akan dapat prestasi lagi atau enggak. Ternyata ketika saya belajar terus mengerjakan tanggung jawab saya dengan baik dan lain sebagainya, Tuhan percayakan saya lagi, saudara. Saya menang olimpiade fisika, saudara ya. Waktu itu peringkat yang keempat kalau tidak salah se-Jawa Timur juga, bersama dengan 2 teman saya. Ternyata yang menjadi prestasi saya itu membawa saya itu bisa mengalami kemudahan di masa-masa yang di depan. Di kelas saya berikutnya saya dapat ranking 1 kemudian, sehingga membuat saya nggak bayar uang sekolah. Dulu pakai namanya semesteran per 6 bulan. Saya nggak bayar uang sekolah. Ternyata saudara, meringankan keuangan dari orang tua saya. Beranjaklah saya SMA, saya kuliah. Saya kemudian dapat potongan beasiswa juga di kuliah dan lain sebagainya. Ternyata yang dikerjakan kecil. Setia awalnya nggak ngerti untuk apa sih semuanya. Berat memang mengerjakan tanggung jawab, tidak ada yang enak. Tetapi itu kita tuai di masa depan. Sehingga kalau hari ini, saudara, Tuhan memberikan kepercayaan A, B, C, D, dan E, saudara. Saya pikir kalau dulu, masa mungkin ya bisa ngerti yang ini dan lain sebagainya. Masa bisa ya baca semuanya? Itu ketakutan di dalam hati saya. Ternyata bisa, saudara. Kenapa? Karena mulai dilatih dari kecil. Saudara-saudara, lakukan tanpa mengeluh. Ketika engkau melakukannya tanpa mengeluh, kamu akan mengerjakan dengan semangat, dengan sukacita. Kalau orang sudah ngeluh duluan, semangatnya sudah patah. Sudah gak ngerti mau ngerjakan apa. Ayo semangat. Ternyata saudara, apa yang ada yang Tuhan sudah latih, mengerjakan apa yang di masa depan. Amin, saudara. Yang kedua, di dalam bicara masalah tanggung jawab,
Artinya saudara, yang kedua tanggung jawab bicara soal menepati janji dan tidak buat alasan. Kalau kita berkata bahwa ya aku akan selesaikan besok, ya besok. Tidak pakai alasan. Orang kalau tanggung jawab salah juga ngomong salah. Tidak ngomong itu loh salahnya si itu, si itu, si itu, si itu. Kalau kita orang yang bertanggung jawab salah, kemudian mengakui kesalahan kita, kita akan terbiasa menjadi orang yang memperbaiki diri setiap saat. Tapi kalau kita ini sudah salah, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, kita tidak terbiasa untuk bisa dievaluasi. Sehingga kalau sedikit-sedikit kepingin dibangun, kita marah. Sedikit-sedikit kalau kita ini kepingin dikasih tahu, kita ini tidak suka, kita akhirnya jadi nggak berkembang. Saudara-saudara, mari belajar untuk menepati janji. Itu melatih karakter kita sendiri, melatih hati kita sendiri, melatih diri kita sendiri. Saya percaya ketika Daud menerima tantangan yang kecil, tanggung jawab yang kecil, akhirnya dia bisa jadi raja, menyelesaikan masalah negara. Tidak mungkin masalah negara itu bisa selesai tanpa dia bisa mengatasi masalah hidupnya dulu. Kamu dipanggil bukan untuk hal-hal yang kecil, tapi kamu dipanggil untuk hal-hal yang besar. Voltagers, Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan pengen memberikan hal yang besar, tapi dimulai dari yang sekarang. Maukah engkau Tuhan mengerjakan hal-hal yang luar biasa di dalam hidupmu mulai dari tanggung jawab yang kecil? Jangan malas, jangan buat alasan, jangan lemparkan alasan kepada orang lain. Kalau engkau harus memperbaiki diri, perbaiki dari sekarang sebelum terlambat. Karena kalau sudah terlambat, waktu gak bisa diputar ulang. Semua gak bisa diputar ulang. Kerjakan semua yang di tangan sekarang dengan baik. Nanti kamu akan menerima hasilnya. Amin saudara, amin. Saya rindu banget melihat kalian semua diberkati Tuhan. Saya aja yang khotbah rindu, apalagi Tuhan Bapak yang di surga. Rasanya gak tahan kepengin kasih semuanya kepada Voltagers semuanya. Dimanapun kalian berada. Tuhan Yesus mengasihimu. Mari kita belajar mulai dari hari ini. Tanggung jawab itu bukan beban. Tapi tanggung jawab itu bicara soal kepercayaan. Kalau engkau sudah bisa dipercaya, Tuhan akan memberikan banyak hal di dalam hidupmu. Jadilah orang yang bisa dipercaya. Jadilah orang yang bisa mengerjakan banyak hal di dalam hidupmu. Dimulai dari hal-hal yang kecil. Saya melihat di dalam roh saya. Ada orang-orang di antaramu. Di masa depan kau akan jadi pengusaha besar, sukses. Ada orang-orang yang benar-benar mempunyai karyawan banyak. Dimulai dari apa? Dimulai dari hidupmu sekarang. Saya melihat dia adalah seorang pria. Kamu adalah seorang pria. Hari ini kamu gak ngerti apa yang kau kerjakan. Tapi kerjakan aja dengan baik. Siapa itu orangnya? Tuhan sedang berbicara kepada hatimu. Ketika saya berbicara ini, hatimu langsung kayak melompat, bergejolak. Kamu orangnya, dengar baik-baik, Voltagers pria ini, Tuhan akan pakai engkau menjadi pengusaha besar. Dan kamu akan membawai banyak karyawan. Kamu akan kasih makan banyak orang. Mulailah dari tanggung jawabmu yang sekarang ini. Kerjakan dengan baik, dengan setia. Jangan malas. Amin saudara. Saya undang semuanya bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Katakan sama-sama, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau
Bapa Kau mulia. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia. Bapa Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Amin. Lebih dari harta Kaulah segalanya. Dari harta Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Amin. Kau tunjukkan kasih setiamu. Setiamu Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Beberapa dari antaramu bertanya begini, bolehkah aku menjadi apa yang kuimpikan? Oh saudara, apa yang ada di dalam hatimu, impian yang ada di dalam hatimu itu dari Tuhan. Ada di antaramu akan menjadi pencipta lagu. Saudara, kerjakan itu. Voltagers, Yesus mengasihimu. Yesus mengasihimu. Ada banyak talenta yang Tuhan berikan di dalam hidupmu. Voltagers, gunakan itu, kerjakan itu. Kerjakan tanggung jawabmu. Yesus mengasihimu dan Dia akan membuka jalan, Dia akan membimbingmu ke tempat di mana engkau akan berkembang. Tuhan akan pertemukan kamu dengan orang yang tepat. Tuhan akan membuka jalannya di dalam hidupmu. Mulai dari sekarang, jadilah orang yang bertanggung jawab. Yesus mengasihimu dan pegang janji Tuhan. Tuhan gak akan pernah meninggalkanmu. Tuhan akan setia di dalam kehidupanmu dari sekarang dan sampai selamanya. Mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu. Kami tahu ya Tuhan, Kau mengasihi kami. Kau ada di dalam kehidupan kami. Dan Engkau akan terus setia sampai akhir hidup kami. Tuhan, kami mau ya Tuhan, biar Engkau menjadi segalanya. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau menyimpan perkataan-Mu di dalam hati kami dan mengerjakannya. Sebab perkataan-Mu itu yang menghidupkan kami. Perkataan-Mu yang membuat tujuan hidup kami menjadi lebih jelas. Perkataan-Mu yang membuat segala mimpi yang Kau taruh di dalam hidup kami menjadi nyata ya Tuhan. Mari ya Tuhan, berkati tangan kami, berkati hati kami, berkati semua yang kami kerjakan. Tuhan, kami tahu Tuhan mengasihi kami dan Tuhan akan terus membuka jalan di dalam kehidupan kami. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Terimalah penyertaan. Terimalah pengurapan yang daripada Tuhan. Tuhan mengasihimu. Dimanapun kau berada, Tuhan akan selalu setia mengawasimu. Tuhan akan selalu setia menjagamu. Tuhan akan selalu berada di sampingmu. Terimalah kasih yang daripada Tuhan. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Dan biar firman Tuhan bertumbuh dan berbuah berkali-kali lipat di dalam kehidupanmu. Terimalah semua berkat yang terbaik ini di dalam nama Yesus yang percaya dan diberkati Tuhan. Bersama-sama dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.